Ya, Bapak, Ibu, Saudara, bulan ini kita bicara tentang bagaimana menjaga ketekunan, dan minggu ini kita punya tema menjalankan perlombaan dengan daya tahan, ya, running the race with endurance. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib kita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di situ kita belajar tentang kata atau kalimat berlomba dengan tekun. Ya, berlomba itu dari kata Yunaninya treco apa treko, ya. Artinya berlari, berlari di jalur perlombaan. Kata ini muncul dalam tulisan-tulisan Yunani yang menunjukkan segala usaha untuk mengatasi bahaya ekstrim. Lalu kata tekun itu hupomone, artinya keteguhan, konsistensi, daya tahan, ya, sabar, tekun. Nah, dalam perjanjian baru merupakan karakteristik seseorang yang tidak tergoyahkan dari tujuannya, dari kesetiaannya pada iman dan dari kesalehan, sekalipun harus menghadapi ujian dan penderitaan terbesar. Di sini Alkitab memakai metafora bahwa hidup itu adalah perlombaan. Nah, apa yang kita tahu tentang perlombaan? Yang pertama, perlombaan itu pasti ada kompetisinya, ya, ada yang harus dikalahkan. Apa yang kita kalahkan? Kedagingan kita. Iblis dalam berbagai bentuk itu yang harus kita kalahkan. Ada peraturan yang harus diikuti, yaitu firman Tuhan dan hukum-hukum positif yang diakui di negeri kita. Lalu dalam mengikuti lomba, kita pasti butuh persiapan. Kita harus berlatih, kita bersedia dievaluasi dan harus menunjukkan progres atau kemajuan, ya. Dan pelatih kita itu adalah Roh Kudus. Nah, selama kita bersedia dilatih, bersedia dievaluasi atau dikoreksi oleh Roh Kudus setiap saat, maka kita akan mengalami progres dalam perlombaan kita. Jangan kalah melulu gitu, ya. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin. Setiap berakhirnya hari, mari kita evaluasi apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Bagaimana progres saya? Apakah saya lebih baik dari kemarin gitu, ya. Nah, kita ini ditentukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau kalah melulu, ya pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Berikutnya dalam perlombaan kita fokus pada tujuan. Bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota surgawi? Dalam Alkitab kita membaca, ya, bahwa ada mahkota abadi, mahkota kemegahan atau sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang disediakan bagi setiap orang yang berhasil mencapai garis finish dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita berlomba dengan daya tahan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, kalau orang berlari sambil bawa buntelan gitu, ya, sambil bawa barang-barang, ya itu bisa jadi maling, ya. Karena atau perempuan yang kabur dari rumah mertuanya. Ya, tapi kalau seorang pelari yang sejati, olahragawan, itu ya mereka berusaha seefisien mungkin, ya. Pakaiannya pun tidak yang ribet-ribet gitu, ya. Nah, apa beban kita? Mungkin Anda dibebani oleh dosa masa lalu. Ayat 1 mengatakan kita punya banyak saksi. Di pasal 11 itu ditulis, ya, saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Ada disebut nama Rahab. Alkitab masih menyebut dia sebagai perempuan sundal.
untuk mengingatkan kita bahwa dia punya masa lalu yang kelam. Rahab tidak dapat mengubah masa lalunya, tapi dia tidak mau terbebani oleh masa lalunya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Masa depannya diubah. Alkitab juga menulis bahwa ia menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Apa bebanmu? Apakah Anda dibebani oleh trauma dikhianati? Mari belajar dari Yusuf, bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Sekalipun dia punya kuasa untuk membalas dendam. Jangan takut sebab aku ini pengganti Allah, katanya kepada saudara-saudaranya. Memang kalian telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Apa bebanmu? Anda mungkin punya trauma dikecewakan. Sarah pernah dikecewakan oleh Abraham. Bukan hanya 2 kali sebenarnya Abraham menyuruh Sarah untuk mengaku bahwa dia bukan istrinya tapi adiknya. Tapi di tiap-tiap perhentian dalam perjalanan mereka, dia menyuruh Sarah mengaku. Alasannya cuma satu. Abraham takut dia dibunuh kalau orang tahu Sarah adalah istrinya. Tidak apa-apa Sarah diambil orang, yang penting aku selamat. Begitu pikiran Abraham. Ini kan suami yang egois. Hari-hari ini apakah Anda kecewa dengan pasangan Anda? Dia tidak atau belum seperti yang Anda harapkan. Anda merasa beban kekecewaanmu itu begitu berat sehingga Anda memutuskan, ya udah kita cerai aja. Saya sudah tidak tahan lagi. Sarah menaruh pengharapannya pada Allah. Dia tidak kuasa mengubah Abraham, tapi ketika dia menyerahkan semuanya kepada Allah, pembelaan Allah turun atas hidupnya. Allah sendiri yang berbicara dengan Abimelek, dengan Firaun, dan melepaskan dia. Apa bebanmu? Anda punya trauma tertolak? Belajar dari Yefta. Namanya juga tertulis di pasal 11. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun ia anak di luar nikah. Dilahirkan oleh seorang perempuan sundal. Saudara-saudara tirinya mengusir dia supaya dia tidak mendapat warisan dari keluarga mereka. Dia kemudian menjadi kepala perampok. Tapi kemudian orang-orang di kampung mencari dia dan meminta dia untuk menjadi panglima mereka melawan Bani Amon. Ketika tidak dibutuhkan dia diusir. Waktu mereka butuh dia dicari. Sering mengalami hal ini saudara. Alkitab menulis Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Dan Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Apalagi saudara, Musa gagap, tapi dia bersedia dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menunjukkan bahwa bukan dirinya yang penting, tapi Allah yang ada di dalam hidupnya. Nuh dikuculikan karena kebenaran, namun dia tetap taat melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, Abraham dan Sarah menghadapi kemustahilan. Sudah menopause, bagaimana mungkin bisa hamil? Alkitab menulis terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia punya keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Daud menghadapi Goliat. Sepertinya dia tidak akan bakalan bisa menang kemana-mana. Goliat menang banyak. Tapi apa yang terjadi? Daud merobohkan Goliat bukan karena kehebatannya berperang, tapi hanya dengan umban dan batu. Tapi di balik umban dan batu itu ada nama Tuhan semesta alam. Di tangan Tuhanlah pertempuran dan kemenangan. Kemustahilan apa yang sedang Anda hadapi dan membebani hidup Anda? Keuangan, sakit penyakit, hubungan yang gak beres-beres, belum ketemu pasangan hidup, pekerjaan yang belum dapat atau tidak sesuai dengan harapan Anda, bisnis yang seret, masalah dalam studimu. Buat kita beban itu berat, bahkan mungkin sangat berat dan berpotensi membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena Tuhan memerintahkan kita untuk menanggalkannya. Serahkan semua sama Tuhan. Ngapain dipikul-pikul sendiri? Ya Bapak Ibu Saudara, dari para saksi iman ini kita belajar bahwa perjalanan hidup kita selalu punya potensi menghasilkan beban. Kita nggak cari-cari masalah, tapi masalah itu selalu ada aja gitu loh. Dan kalau kita tidak berhati-hati itu akan menjadi beban yang menghalangi perjalanan kita. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke tangan iblis. Dan beban yang tidak diatasi dengan baik bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa yang semakin merintangi kita berlari dalam perlombaan kita. Kita juga belajar hidup dari para saksi iman ini, bagaimana mereka menyerahkan semua beban mereka kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas atas hidup mereka dan situasi-situasi yang mereka hadapi. Dan mereka juga percaya bahwa Allah akan bertindak.
Sebenarnya kondisi kita jauh lebih baik dari para saksi iman itu. Kita mengenal Bapa Surgawi. Kita mengenal Yesus Firman yang menjadi manusia. Kita punya Roh Kudus yang selalu ada bagi kita. Kita punya Alkitab yang dapat kita baca setiap saat. Kita punya akses untuk berbagai informasi dan mendengar kebenaran firman Tuhan dari berbagai media sosial yang ada. Masalahnya kita mau nggak menggunakan seluruh sumber daya yang telah Allah siapkan bagi kita. Mari saudara, tujukan mata kita senantiasa kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, bukan kepada problem dan situasi kita. Itu akan membuat kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Fokus pada firman-Nya, fokus pada rencana dan kehendaknya. Kita fokus melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena untuk itulah kita ada di bumi ini sebagai pelaksana kehendak Allah di bumi. Ingatlah selalu akan Yesus. Dia teladan kita dalam ketekunan. Jadi ketekunan ini adalah karakter Kristus. Sekalipun dia mengalami penderitaan dan kesakitan, dia tetap tekun berjalan dalam jalan salib itu. Gigih, punya daya tahan menghadapi dan menanggung semuanya agar kehendak Allah terlaksana melalui hidupnya. Saya percaya Yesus mengalami kesakitan. Dia menderita, tapi dia rela menerima semuanya itu agar kita diselamatkan. Karena itulah kehendak Allah yang harus dia laksanakan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dalam hidup kita karena ketidakmampuan kita mengatasi beban dan dosa kita. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kontrol, controllable and uncontrollable. Menanggung beban dan dosa itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah kehendak kita untuk menanggalkan. Tuhan itu hanya suruh menanggalkan, bukan suruh kita tanggung. Dia yang tanggung, kita cuma menanggalkan. Ya, itu pun seringkali kita tidak lakukan. Ya, itulah yang menyengsarakan hidup kita, yang membebani, memberatkan hidup kita. Tuhan hanya suruh kita menanggalkan beban dan dosa dan menyerahkannya pada Tuhan Yesus, Raja kita. Terakhir, dan ini merupakan kesimpulan dari semua yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita dapat berlomba dengan daya tahan, dengan endurance. Milikilah iman yang sempurna atau iman yang dewasa. Kita dikatakan memiliki iman yang besar ketika kita sakit, kita berdoa dengan iman lalu kita menjadi sembuh. Itu luar biasa, itu baik. Tapi para saksi iman ini menginspirasi kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, menderita kekurangan, kesesakan, siksaan, dan tidak memperoleh apa yang dijanjikan, mereka tetap beriman sampai mati. Kita baca di Ibrani 11 ayat 13 ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, semua orang itu, bahasa Indonesia sehari-hari maksud saya, semua orang itu tetap beriman sampai mati. Mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, tetapi hanya melihat dan menyambutnya dari jauh. Dan dengan itu mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah orang-orang yang hanya orang asing dan perantau di bumi ini. Ya, mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Tapi mereka tetap beriman sampai mati. Itulah iman yang dewasa, iman yang sempurna. Saat ini kita sudah punya Mesias, punya Roh Kudus, kita punya Bapa Surgawi, kita punya Alkitab, kita punya komunitas. Apakah kita masih belum punya iman yang dewasa untuk menjalani perlombaan kita dengan daya tahan? Apakah kita masih punya iman yang kekanak-kanakan, yang selalu menuntut Tuhan untuk mengabulkan semua kehendak kita? Dan ketika kehendak kita tidak terjadi, kita ngambek, kita mundur, ya kita marah, kita akhirnya berjalan di tempat, tidak maju-maju. Itu aja kita berkutat ya di masalah yang sama gitu. Nggak ada progresnya. Ya makanya akhirnya jadi kalah terus. Ya, nah saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu artinya mengakui bahwa
Kehendaknya lah yang terjadi. Kehendaknya lah yang harus kita laksanakan. Bukan kehendak kita yang harus Tuhan laksanakan. Bukan kehendak kita yang harus terjadi. Jadi mari kita punya mindset kerajaan Allah dalam hidup kita. Dalam menjalani perlombaan ini. Bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Yang harus saya laksanakan. Berapapun harganya. Bagaimanapun situasinya. Sekalipun saya harus menderita untuk melakukan itu, tapi tujuan hidup saya adalah kehendak Allah terjadi atas hidup saya dan keluarga saya. Nah, saya percaya selama ini kita memanfaatkan semua sumber daya yang telah Allah sediakan. Kita punya Bapa, kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman, kita punya komunitas. Nah, kalau kita manfaatkan semuanya itu dengan baik, dengan benar, kita akan terus bertumbuh dalam iman yang dewasa, yang sempurna, dan dapat terus melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betapapun berat perjalanan kita, kita tidak akan menyerah. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua menonton klip singkat ini tentang pelari wanita Jepang yang waktu itu usianya 19 tahun ya. Dia bernama Rei Ida. Dia terkenal karena insiden pada kejuaraan estafet maraton putri Ekiden tahun 2018. Ida mengalami cedera parah saat lomba estafet, diduga karena salah tumpuan saat hanya sekitar 200 meter tersisa sebelum zona estafet. Silakan kakak admin putarkan klipnya. Aku tidak berhenti saat aku terjatuh, tapi aku berhenti saat aku selesai. Rei Ida. Timnya memang tidak mendapat medali, tapi dia tidak menyerah untuk menyelesaikan perlombaannya dan mencapai garis finish. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Saya tahu bahwa perjalanan kita tidak mudah. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, jangan menyerah. Bapak-bapak gembala, para pemimpin, jangan menyerah. Teruslah maju, selesaikan perlombaanmu. Capai garis finish. Sekalipun kau harus merangkak, engkau tertatih melangkah. Teruslah bergerak. Laksanakan kehendak raja kita. Tuntaskan
amanatnya, apapun harganya. Ketika Anda menyerah, Anda akan melemahkan anggota tim Anda. Melemahkan pasangan Anda, suami-suami yang menyerah, istri-istri yang menyerah. Anda melemahkan pasangan Anda. Melemahkan anak-anak Anda. Para gembala, pemimpin yang menyerah akan melemahkan jemaat yang Anda pimpin. Dan akhirnya akan mendukakan hati Allah. Ketika kita running the race with endurance dan mencapai garis finish kita, karena Allah, Alkitab menulis, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Dan ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11 ayat 6. Jangan menyerah, teruslah bergerak maju dan capai garis finish kita. Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, yang terus memberi semangat kepada kami untuk kami berjalan, berlari dalam perlombaan kami. Sekalipun kami menyadari ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang akan kami hadapi Tuhan dalam hidup kami di bumi ini. Tapi biarlah kami menyadari identitas kami sebagai anak raja. Kami menyadari identitas kami sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Kami menyadari ada satu kuasa yang ada di dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Biarlah kami boleh berlari dengan daya tahan yang kuat yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh memanfaatkan semua kekuatan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami memiliki Bapa yang begitu baik. Kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat, sahabat yang begitu luar biasa. Kami memiliki Roh Kudus, penolong kami. Kami memiliki komunitas yang begitu setia mendukung kami. Dan biarlah kami memanfaatkan semua itu. Kami punya firman Tuhan sebagai penuntun kami, sebagai penguat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh berlari dengan penuh daya tahan sampai pada garis finish kami. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.